Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja dengan materi yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Implementasinya dalam kelas, contohnya salah satu, guru memberikan banyak pelatihan kepada peserta didik agar terbentuknya perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan oleh peserta didik atau guru tersebut. Yang kedua, saat guru melihat kesalahan baik pada materi maupun pada karakter peserta didik tersebut, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang ketiga, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun juga sisi negatif. Yang berikut, pemberian ulangan atau tes. Yang berikut, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa. Yang kedua, teori sosial kognitif adalah proses belajar yang mengedepankan cara berpikir dan pemahaman seseorang, lebih tepatnya pada peserta didik. Cara mengimplementasinya dalam kelas, yang pertama, guru menciptakan suasana yang menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didiknya tidak jenuh di dalam kelas atau selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mendorong siswa untuk berdiskusi sesuai dengan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran dan mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan oleh guru tidak mudah dilupa oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Cara mengimplementasinya dalam kelas, contohnya mendorong kemandirian dan inisiatif siswa belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk merespon pertanyaan yang telah diberikan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir kritis tingkat tinggi. Yang terakhir, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran apa saja yang ditemui di kelas berdasarkan dengan teori konstruktivisme. Jadi untuk model-model pembelajarannya di situ bisa dilihat di slide itu ada model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif scripting. Yang ketiga itu model investigasi kelompok, dan yang keempat itu model jigsaw, dan yang kelima itu ada model inquiry. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang dirancang untuk mendidik hubungan kerjasama kelompok dan juga interaksi antar siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran kooperatif scripting itu pembelajaran yang unik untuk dilakukan secara kerjasama antara kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan mandiri, yaitu nanti kelompok itu dibagi berdasarkan pembicara dan juga pendengar. Dan nanti pembicara ini mereka akan mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok pendengar itu nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terhadap hasil kelompok dari si pembicara itu, dan kemudian mereka itu akan bertukar peran. Dan yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang model investigasi kelompok. Jadi model investigasi kelompok itu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mulai merencanakan topik yang akan dipelajari. Kemudian nanti siswa melaksanakan investigasi, dan juga itu siswa akan mempresentasikan dan juga mengevaluasi hasil yang didapat. Sedangkan keempat, model jigsaw ini model pembelajaran yang kita ketahui itu ada kelompok asal dan juga kelompok ahli. Nah, kelompok asal ini kelompok yang dilatar belakangi dengan beragam macam karakteristik, sedangkan kelompok ahli di sini kelompok yang ditugaskan. Jadi baik, saya akan menjelaskan mengenai persoalan dari Tania, di mana
mana dia memiliki kemampuan yang rendah dan motivasi ini sukses yang rendah. Nah, pertama kita lihat dari segi umur ya, tadinya baru 7 tahun. Anak-anak dalam usia ini 7 tahun ini dimana dia sudah memiliki kematangan dari segi fisik, emosional, dan segi psikologi. Ini sudah mampu untuk melaksanakan pendidikan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak dalam usia 7 tahun ini juga lebih mudah untuk tersinggung atau sensitif. Nah, melihat dari kasus Nia ini, dia anak yang cepat merasa bosan. Ini bisa didukung dari tidak adanya dukungan dari keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat atau dari teman-teman, sehingga memicu dia punya rasa untuk tidak ada motivasi dalam pembelajaran ataupun dalam menyukseskan keinginannya. Nah, di sini motivasi yang dapat saya lakukan itu dimana saya menggunakan perspektif humanistik. Nah, di perspektif ini dia motivasi yang menekankan pada pribadi Tania begitu. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita mencari akar permasalahannya ini supaya bisa mendapatkan solusinya. Nah, di sini motivasi yang ingin saya sampaikan itu pertama, guru bisa mengetahui terlebih dahulu karakter dari Tania, apa yang menjadi kebutuhannya dalam belajar, mungkin dari segi gaya belajar yang dibutuhkan oleh Tania. Yang kedua itu mungkin guru ini bisa menyajikan materi yang kompleks, penjelasan yang kompleks, sederhana, dan dapat diterima oleh Tania. Nah, karena dalam usia 7 tahun ini anak-anak memiliki perkembangan yang baik, biasanya lebih menyukai hal-hal yang menarik. Nah, di sini guru bisa melakukan sebuah kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran, mungkin dalam menyajikan materi bisa didukung dengan menampilkan dia punya media pembelajaran yang mendukung penjelasan dan materi dari guru tersebut. Nah, di sisi lain guru bisa melakukan Tania bisa mendapatkan dukungan gitu, memberikan dukungan dari berbagai aspek, mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, di situ ibu, orang tua juga diperlihatkan bagaimana dia mengontrol anaknya dalam proses belajar. Misalkan habis Tania pulang dari sekolah, mungkin orang tua bisa mengecek kembali dan menanyakan bagaimana pelajaran hari ini, apa saja yang dibelajarkan, berapa nilai yang didapatkan dari pembelajaran, atau biasanya untuk ada PR tidak untuk pelajaran hari ini. Nah, dukungan kecil seperti ini tentu bisa membangkitkan motivasi dari Tania ini, bahwa dia merasa bahwa ada kepedulian dari orang tua. Selanjutnya itu dalam membangkitkan motivasi Tania ini, mungkin kita dari guru tuh harus memberikan reward kepada kemampuan yang dicapai oleh Tania, bisa berupa apresiasi pujian atau hadiah yang bisa diberikan kepada Tania. Selanjutnya itu motivasi yang untuk membangkitkan semangat Tania ini dan menyukseskan dia punya keinginan ini, dimana kita sebagai orang tua juga memiliki peran yang penting selalu memberikan dukungan. Dukungan di sini dalam artian memberikan pemahaman terhadap Tania, dalam pola pikir yang sukses gitu, menanamkan pola growth mindset kepada Tania ini, bahwa setiap kegagalan yang dihadapi di depan itu bukan menjadi akhir dari segala hal yang ingin dicapai, tetapi menanamkan kepada Tania ini bahwa kegagalan yang dihadapi di depan itu sebagai tangga untuk meraih kesuksesan. Nah, dengan hal-hal memberikan pemikiran yang berarah positif kepada Tania ini bisa membangkitkan motivasi Tania ini untuk sukses gitu, mampu bersaing ke depannya. Selanjutnya itu mengajarkan kepada Tania untuk disiplin dalam melakukan sebuah pencapaian gitu, lebih kepada terstrukturnya sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh Tania. Masih di sini saya akan menjelaskan terkait kasus Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan penampilan mereka. Untuk membangkitkan motivasi siswa, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Di sini peran saya sebagai seorang guru, saya akan melakukan pendekatan secara internal kepada Sandra dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian
saya juga akan mengembangkan mendesain pembelajaran yang melibatkan interaksi antar kelompok. Kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dengan kelompok dan membangun interaksi antar sesama. Hal tersebut bisa membuat Sandra aktif berinteraksi dengan teman kelasnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan terkait dengan kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya, namun Samuel ini memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini cara pertama saya sebagai guru adalah melakukan pendekatan kepada orang tua Samuel dengan menanyakan bagaimana cara belajarnya Samuel di rumah. Terus Samuel ini juga mungkin berasal dari keluarga yang semuanya sudah terpenuhi oleh Samuel oleh keluarganya, sehingga ketika Samuel berusaha untuk maju untuk memulai sesuatu hal yang baru, yang ada di pikiran Samuel